Kenapa sih kalau jual rumah kan bukan jual diri? Gimana sih? Jual rumah salah, jual diri ditangkap. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Kak? Alasannya karena udah bosen, rumahnya kekecilan, anak udah besar-besar ya. Kan itu rumah udah hampir 2 tahun dipasarin kan, tapi gara-gara lagi-lagi pembencinya Nikita membuat berita seolah-olah Niki bangkrut misalnya gitu. Ya mereka nggak tahu aja nih kita beli rumah yang lebih bagus dari yang dia tempatin sekarang kan. Pertama karena kan terjadi teror terus di rumahnya, alasannya itu. Kedua, rumahnya terlalu kecil karena anaknya sudah besar. Yang Aska sama Arkana itu masih gabung kamarnya, nah berantem terus. Meja belajarnya kan si Arkana udah mulai sekolah, jadi kalau ada gurunya tuh ya rebutan lah gitu. Ya nih kita kan ibu yang berjuang mati-matian untuk membahagiakan anaknya lah, dia mampu untuk menukar rumah yang dia tempatin sekarang dengan yang lebih baik, ya itu luar biasa sih. Kenapa saya tidak melaporkan orang-orang yang begitu keji menghina saya, keluarga saya, karena saya berpikir ya ini resiko saya dan keluarga saya mempunyai sosial media. Dan satu lagi, saya nggak mau ngerepotin aparatur negara untuk menghabiskan anggaran ngurusin netizen yang berkomentar gitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Nah ini dampak positifnya dari berita yang beredar Nikita bangkrut, katanya banyak banget akhirnya yang nanya ini sebagai ajang iklan promo terbaik yang diciptakan oleh pembenci. Makasih yang diciptakan oleh pembenci Niki. Itu kan belum bisa dilakukan, Nikinya masih di sana, cuman penawaran banyak sekali. Kalau orang tuh terlalu benci itu tiap hari mikirin tuh jadi bisa twist loh. Jadi ternyata mungkin saking kagumnya dia sama sosok Nikita Mirzani sehingga dia bisa melupakan kewajiban yang utama di hidup dia hanya untuk mencari atau menyaksikan berita tentang Niki. Kalau dia tidak anggap Niki itu sesuatu, dia nggak mungkin lakukan itu. Kayak saya aja lah ditanya sama kalian, ngapain mau saya komentarin? Males banget gitu. Tapi kalau dia kan memang mencari ya, menurut saya dia sangat mengagumi Nikita Mirzani. Saya terlalu muak menanggapinya gitu. Ini bukan nanti kalau saya ngomong levelnya saya dibilang saya sombong gitu kan ya. Ini bukan manusia yang harus dapat respon dari saya gitu. Ya biarlah dia seperti itu kan, biar kalian sendiri yang menilai. Karena menurut saya nggak pantas saya komentari. Kalau saya sendiri ketawa, bagaimana? Kan saya udah jelasin, boleh ditanya kepada manajernya Nikita, bahkan ada beberapa brand yang saya juga nggak tahu ya kenapa dia dipenjara malah mereka bayar Nikita gitu. Rezeki kan nggak akan pernah lari gitu. Kalau misalnya Nikita dikasih ujian seperti ini, Allah memberikan rezeki yang lebih, itulah hadiah dari ujian yang Nikita alami hari ini. Kalau Loli kan udah sedikit ngerti kan, dia kan bukan anak yang cengeng, dia dari kecil udah hidup keras di bawah ibunya. Maksudnya dia udah cukup kuat lah untuk menghadapi resiko dia sebagai anaknya seorang Nikita Mirzani. Dia nggak apa-apa. Oh iya, makasih banyak. Hari ini tuh pengangkatan saya sebagai presiden akal tidak sehat ya. Jadi semata-mata kalau saya bisa jadi hari ini bisa diangkat menjadi presiden akal tidak sehat. Jadi kalau ada presiden siapa ya satu lagi yang akal sehat? Nah kalau saya presiden akal tidak sehat gitu. Jadi makasih, ini semata-mata bukannya aku yang buat sendiri presiden akal tidak sehat, tapi semata-mata sebenarnya netizen yang menganggap saya gila. Jadi saya makasih banyak kalau saya berarti sama dengan karena anggapan mereka, dan makasih udah menganggap saya gila, dan saya menobatkan diri saya karena kalian bilang saya gila setiap hari. Jadi saya adalah mengangkat diri saya sendiri menjadi presiden akal tidak sehat. Jadi saya membawahi semua orang-orang yang tidak sehat pikirannya ya. Nah ini saya presidennya. Terima kasih loh netizen, udah tanggung jawabnya saya akan pegang baik-baik. Saya mau bilang hari ini saya resmi, saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat.
Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen-netizen yang bilang saya gila. Makasih, saya akan ambil jabatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan terima kasih menjadikan saya presiden akal tidak sehat, karena partner bisnis saya itu almarhum Bob Sadino. Dia tidak sehat, tidak sekolah, tetapi menjadi orang kaya. Jadi kalau kalian mau kaya seperti saya, sekolah itu penting, tapi kita harus bisa bikin duit. Makanya orang-orang kaya itu agak nggak sehat. Jadi setiap orang yang nggak sehat di Indonesia, saya presidennya, saya presiden. Jadi makasih netizen yang udah anggap saya gila. Makasih jabatannya, saya akan menjabat presiden akal tidak sehat. Nah, ini kalau di psikologi disebut dengan defense mechanism. Jadi cuma pertahanan diri aja gitu loh, untuk supaya bisa diterima oleh akal sehat gitu loh. Disebut sebagai defense mechanism itu dia akan makin jauh jawabnya, makin ya kalau kita ngomongnya makin ngaco, makin TS-nya makin gak masuk akal ya. Tapi itu sebenarnya bukan jawaban yang sesungguhnya kan gitu loh, bukan ya. Makanya kenapa kalau beliau itu juga ngomongnya kayak tadi gitu loh, wah hebat dong, saya makin gini makin gitu ya, pokoknya membuat dirinya makin negatif lah. Sebenarnya itu juga menyatakan atau pernyataan bahwa apapun yang lo nilai nggak akan mempengaruhi gue gitu loh. Jadi itu pernyataan seperti itu sebenarnya ya. Apapun yang lo ngomong sama gue ya bukan urusan lo, bukan urusan gue gitu loh. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dipaksa sama sekali dengan penilaian apapun dari orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya bareng. Kita angkat dulu. Jangan sini nih. Ntar ya. Bapak meninggal di usia 69 tahun. Pas lagi kejadian pertama kali kejadian Bapak serangan stroke itu, kebetulan kita lagi di Anyer, lagi syuting. Terus kita dihubungin sama ibu. Oh, Siena yang pertama yang nelfon, karena Ines langsung ke rumah ibu karena tahu aku nggak di rumah. Kali Ines ngasih tahu, bilangnya opap jatuh gitu. Kira jatuh, aku udah panik kan. Kita ke sana, ternyata emang stroke, akhirnya dibawa sama security. Ternyata nggak jatuh, emang lagi tidur, terus kayaknya pembuluh darahnya pecah gitu. Bapak hari Senin mengalami stroke, pendarahan di otak, lalu koma, dan perdarahannya cukup menyebar lebar. Jadi dalam waktu kurang lebih 24 jam kondisinya semakin memburuk. Lalu hari Selasa sore jantungnya sempat berhenti, tapi masih bisa diusahakan untuk dipaksa untuk untuk bisa berdetak kembali. Terus akhirnya malamnya kembali terjadi detak jantungnya. Terus ya kami sudah melihat waktu proses pemompaan jantung dan lain-lain itu cukup menyakitkan lah buat Bapak, walaupun keadaan tidak sadar, tapi kami nggak mau merusak badannya Bapak gitu. Akhirnya dari pihak rumah sakit juga ibaratnya kita berkonsultasi, ya kita mengikhlaskan Bapak untuk bisa pulang. Sebelumnya setahun kemarin pengobatan, cuci darah dan lain-lain, ya Bapak sih kuat. Ya saya sedih sebenarnya, bukan ya kehilangan lah, kangen gitu. Tapi ya, kalau saya banyak waktu saya bisa habisin sama Bapak, tapi ya walaupun adik-adik yang nggak di sini, tapi mereka bangga lah sama adik-adik. Ya pasti kabarin sih, bangun tidur tiba-tiba kan dikabarin kalau keadaannya udah kritis. Ya saya langsung nyari tiket pulang kan, dan ya alhamdulillahnya kebetulan pas dapat tiketnya yang berangkat semalam, dari pagi sampai, dan masih bisa sampai ke anterin ke kuburan lah istilahnya. Mohon doanya, mudah-mudahan Bapak dapatkan surga Firdaus, husnul khotimah, dan ya bersenang-senang di surga hasil amal jariahnya dia selama hidup di muka bumi. Aku udah tahu udah senang di surga, udah nggak usah sakit-sakit ke rumah sakit lagi. Jadi aku juga tenang, tapi juga ya sedih sedikit lah. Pas pertama kali ketahuan aku langsung ya panik.
nelfon ayah gitu. Tapi lama-lama jadi sadar Opap udah tenang sekarang di surga, gak apa-apa, Opap gak usah ke rumah sakit lagi sekarang. Aku inget pasti pas aku pulang dari rumahnya Opap, terus aku ingat Opap bilang bye Siana, I love you, assalamualaikum. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Itu pun Opap masih mau bantuin, masih nggak mikirin diri sendiri gitu, selalu kayak nanya butuh apa di sana gitu. Padahal sebenarnya pengennya gue yang bantuin gitu sebenarnya. Udah lah, bikin bokap seneng gitu. Bokap kalau ngeliat cucu, pas cucu anaknya banyak di sana, ada 4 lucu banget gitu ya. Bokap yang bikin happy dia tuh ngeliat cucu. Tadi adik punya kerjaan bagus, maksudnya ya bisa set up, self made, mandiri, nggak bergantung sama orang. Itu dia bangga banget, yang bikin dia seneng tuh kayak gitu. Kesedihan tidak hanya dirasakan Ben, tapi juga keluarga besarnya yang turut bersedih atas berpulangnya ayah tercintanya Ben. Mereka pun turut serta ikut mengantar Ashar Budiman ke pemakamannya. Namun ketidakhadiran Marsyanda di pemakaman menjadi sorotan. Ada apa dengan mantan istri Ben tersebut hingga tidak hadir di prosesi pemakaman ayah Ben? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.